Oke, rekaman sudah dimulai. Kita mulai kuliah hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan masuk ke modul 2 ya dari kuliah kita. Jadi di minggu ini kita akan membahas tentang struktur kristal nih. Oke, sebelumnya kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan struktur kristal ini. Terus kenapa harus dipelajari. Nah, terus apa kaitannya kristal dengan bidang kita gitu, diaktonika ini. Oke, kita lihat kristal. Jadi kalau kita perhatikan, kristal itu adalah sebuah sifat ini ya, sifat material tentunya gitu. Dan hampir semua komponen elektronika itu dibuat dari single kristal biasanya. Ya, di sini kita bisa melihat biasanya kristal itu mudah kita perhatikan, jadi dia itu bentuknya unik gitunya gitu. Jadi dia itu bisa bentuknya tuh seperti ini. Jadi ada geometri tertentu. Contohnya adalah kristal kuarsa gitu ya. Terus ada kristal silikon juga. Jadi biasanya kalau kita temukan di alam itu biasanya bentuknya sudah unik itu biasanya gitu. Nah, jadi kristal ini di device itu dia banyak digunakan. Misalnya itu di komponen dioda atau material semikonduktor gitu. Dioda terus di LCD juga sama ini gitu. Jadi nanti akan kita lihat ya kenapa struktur kristal ini penting dalam device elektronika ini gitu. Karena ada keunikan dari jenis material ini. Oke, sekarang kita lihat dulu struktur materi untuk benda padat ya, atau solid state materialnya. Di sini kita lihat ada 3 ya. Ada yang namanya crystalline, polycrystalline, dan amorphous. Nah, di sini saya coba tanya ya. Oke, Muhammad Teguh ada nggak? Muhammad Tegar, ada? Halo? Muhammad Tegar ada? Oke, nggak ada. Kalau gitu, Mafal. Mafal ada? Ada, Pak. Oke, Anda bisa jelaskan sekilas nggak? Dari 3 gambar ini, apa sih bedanya? Kalau bisa lihat dari gambarnya, kalau kristal itu teratur dia, Pak. Teratur dan saling ininya teratur terikatnya antar atomnya. Kalau kristal ini teratur juga tapi nggak sempurna teraturannya. Ada bagian-bagian yang nggak sempurna. Saya kayak nonton itu biasanya dia mulai kristalnya itu di tempat yang berbeda gitu dia. Jadinya nggak sempurna gitu. Kalau amorphous nih dia nggak teratur sama sekali, dia nempel-nempel aja dia semua. Oke, itu udah tepat intinya. Jadi kalau kita perhatikan nih, jadi yang nama kristal, dia itu sifat utama yang kita lihat itu dia memiliki sifat periodik ininya. Kita lihat di periodiknya itu karena misalkan di sini kalau kita lihat kan dia punya pola segitiga kan, dan pola segitiga ini berulang terus sepanjang arah kristalnya ini. Jadi ada pola yang terulang, ada pola yang periodik. Itulah ciri khas dari kristal. Nah, berikutnya, kalau kita perhatikan yang polikristalin, dia sebenarnya mirip dengan kristal ya. Jadi itu ada pola yang terulang, tapi sedikit. Dan dia kadang membentuk daerah-daerah tertentu. Misalnya daerah pertama, ada daerah kedua, terus ada daerah ketiga. Nah, ini namanya adalah grain. Jadi satu grain itu adalah kumpulan kristal kecil-kecil seperti ini. Dan perbatasan ini dinamakan sebagai grain boundary biasanya. Jadi polikristal ini dia memiliki sifat seperti kristal, tapi ada keunikan tersendiri gitu biasanya gitu. Ini adalah yang polikristal ini. Contohnya misalnya adalah polisilikon. Polisilikon itu adalah bentuk silikon yang strukturnya polikristal, berbeda dengan yang single kristal silikonnya. Nah, kalau amorphous itu dia sama sekali dia itu tidak beraturan di sini. Jadi tadi sudah benar, jadi itu nggak ada pola sama sekali gitu di sini gitu. Jadi misalkan kalau kita di sini kita ambil dia pola segitiga, tapi dia nggak berulang gitu di salah satu sumber kristalnya gitu. Nah, ini adalah 3
jenis struktur material padat yang ini ya, yang utama gitu ya. Klasifikasi material padat berdasarkan susunan dari atomnya. Jadi ada yang kristal, polikristal, dan amorfous ininya. Nah ini contohnya ini ya, contoh material tadi. Kalau kita lihat materialnya itu menggunakan SEM ya, atau High Resolution Transmission Electron Microscopy ini. Oke, pertama kita lihat yang single kristal. Yang single kristal kalau kita perhatikan dia bentuknya rapi gitu, teratur. Ada periodicity-nya seperti yang sini. Dan di sini itu kita bisa lihat dengan jelas ada boundary layer-nya antara kristal dengan ini mungkin adalah amorphous ini. Dan di sini adalah polikristalnya. Jadi dia itu ada transisinya gitu. Dan di sini kita bisa lihat material ini terdiri dari setidaknya 3 jenis material yang berbeda. Di bawah sini adalah kristal, di atas ini adalah amorphous ini. Nah, kalau polikristal, kalau kita perhatikan di gambar seperti ini. Jadi di sini kelihatan jelas ada banyak grain, terus yang merah-merah ini itu adalah grain boundary-nya. Jadi kita bisa lihat ininya gitu, seperti apa susunannya. Nah, ini biasanya struktur polikristal seperti ini, kalau kita perhatikan dia tuh banyak digunakan misalnya di solar cell ya. Di solar cell karena setiap grain boundary ini memiliki keunikan tersendiri dalam penyerapan cahayanya. Dan biasanya itu dia lebih mudah nyerap cahaya ketimbang yang kristal gitu biasanya. Nanti akan saya jelaskan kenapa. Itu bisa kita lihat dari struktur atomnya itu nanti. Oke, berikutnya kita lihat ini amorphous. Yang amorphous ini kalau kita lihat dengan mikroskop elektron, itu sama sekali nggak beraturan. Dia bentuk seperti gambar acak gitu ininya gitu. Itulah struktur amorphous. Jadi nggak kelihatan ada grain boundary-nya, terus nggak kelihatan ada periodisitasnya. Nah, itu jadi harus kalian ingat di struktur kristal itu adalah dia itu pasti memiliki periodisitas. Karena nanti sifat periodisitas ini nanti akan menentukan karakteristik dari kristal itu nanti. Oke. Nah, di sini kita lihat struktur material dari ini ya. Dari gallium oxide dan germanium. Oke, ini saya coba tanya. Ryan Siva ada? Ada, Pak. Ada, oke. Coba Anda perhatikan gambarnya itu, coba jelaskan secara singkat kira-kira apa aja nih? Kalau yang saya lihat, Pak, yang gambar kiri yang atas GO2 itu bentuknya kayaknya amorphous, yang bawahnya itu kristal. Kalau yang kanan itu mungkin sama, tapi yang GE111 itu lebih banyak, lebih apa ya, lebih periodik gitu. Frekuensinya lebih banyak gitu. Ini sebenarnya dari periodiknya sama ya, tapi dia strukturnya berbeda, struktur kristalnya. Kalau di sini kalau kita perhatikan nih, ini kan dia mungkin segitiga ini. Nah, di situ. Kalau ini kan dia mungkin dia tuh seperti jajaran genjang gitu ini gitu. Kalau kita lihat dari struktur ini ya. Jadi ini sama-sama kristal, tapi unit sel kristalnya itu berbeda ini gitu. Nanti bisa kita lihat dari yang namanya ini, indeks similarnya. Yang 1100, yang kedua ini adalah 111 ini. Nanti kan kita lihat bedanya ya. Tapi setidaknya Anda sudah mulai paham ya, perbedaan materialnya yang antara yang kristal dengan yang non-kristal ini. Nah, sekarang kita lihat, apa sih yang mendefinisikan kristal itu? Dia tadi kristal itu kan dia ada satu ini kan unit kristal, unit sel kristal yang dia itu berulang. Jadi unit kristal itu yang namanya basis ya, itunya. Nah, di sini ada contoh ini basis yang ini. Nah, basis itu nanti dia akan menempati yang namanya lattice atau kisi. Dan kisi itu adalah sesuatu yang berulang gitu. Jadi si basis ini atau unit sel kristal ini nanti akan menempati lattice-nya ini. Sehingga dia menjadi bentuk susunan kristal seperti ini. Dia selalu berulang gitu dengan pola tertentu. Di sini contohnya adalah pola segitiga ininya gitu. Oke, jadi Anda sudah mulai paham ya. Jadi unit sel kristal dengan lattice dia akan membentuk susunan kristal ini gitu. Jadi dia pasti ada satu basisnya gitu. Satu basis di sini. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Oke, siapa nih ya yang beruntung? Muhammad Iqbal ada? Ada, Pak. Oke. Oke, di sini kan contoh kita punya satu unit kristal ya, satu unit ini. Dan kalau kita pasangkan di lattice ini dia menjadi kristal kan. Nah, sekarang kalau misalnya unit selnya ada dua yang ini. Jadi ada misalnya ada bunga merah, terus satu lagi bunga biru gitu.
Itu kalau kita masukin ke lattice, dia bisa membentuk kristal nggak? Bisa, Pak. Bisa. Tapi agak lebih rapat gitu Agak lebih rapat. susunannya. Ya. Nah, terus ada syarat lainnya nggak? Ya, coba masih ingat nggak? Syarat lainnya itu adalah meskipun dia itu terdiri dari dua atom berbeda, dia itu tetap harus periodik itunya. Oke, jadi begitu kita pasangkan, kita pastikan dia itu terulang di salah satu arahnya ini, baik arah yang sini atau arah sini gitu. Nah, itu fungsi utama. Jadi dia itu tetap harus periodik meskipun dia terdiri dari sejumlah n atom itunya. Nah, itu yang mendefinisikan kristal itunya ya. Oke. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini adalah yang namanya simetrik isi ini. Jadi tadi kan kita lihat ada yang segitiga, ada jaring genjang, terus ini ada yang kotak atau kubus gitu ini ya. Nah, ini jenis simetri bisa biasanya kita lihat dari rusuk dan juga sudutnya. Jadi di sini ada rusuk A dan B dan sudut gamma ini. Jadi bisa saja A itu sama dengan B atau tidak sama dengan B. Terus sudutnya juga bisa itu antara 90 sampai 30 gitu. Cuma di sini kalau kita perhatikan semuanya dia pasti berulang gitu. Kalau kita lihat dari satu unit sel kristal ini. Ini berulang. Yang ini juga kita bisa lihat ya. Jadi dia tuh kita bisa ambil misalnya segitiga gitu ya. Cuma kalau segitiga ini kan dia kan keterulangan mungkin agak susah ini. Jadi kalau kita bisa buat jadi periodik lebih mudah, kita ambil sel unit yang paling kecil dia ini gitu. Dan ini kalau kita ulang itu baik di arah B-nya ini dan arah A-nya ini dia terulang dengan baik gitu. Jadi kan di sini kalau kita perhatikan ini kan dia nanti ngulang di sini kan. Ini juga sama. Ke bawahnya juga sama gitu. Yang ini juga sama. Jadi periodisitasnya itu jelas gitu ininya gitu. Nah, di sini juga misalkan kalau kita ambil segitiga gitu ya. Ini kan di sini juga segitiga kan. Tapi yang ini dia nggak periodik ininya. Karena di sini dia tuh harus diputar gitunya. Karena dia diputar ada rotasi dan nggak bisa hanya translasi aja, artinya dia bukan periodik ininya gitu. Jadi di sini kita lihat yang namanya periodik itu dia minimal tuh mencakup satu struktur yang bisa diulang tanpa perlu ada rotasi terstrukturnya. Oke, jadi di sini contohnya dia rotasi ya. Ini kalau kita mau lihat di sini dia dirotasikan 180 derajat diputar. Terus diputar lagi sambil dia translasikan ke arah sumbu A-nya gitu. Tapi kalau kita ambil yang jajaran genjang ini, dia kan hanya translasi aja kan. Nggak butuh ada rotasi. Jadi dia lebih periodik ketimbang kalau kita gunakan unit selnya adalah segitiga ini. Nah, itu yang penting untuk menentukan apakah struktur kristal ini periodiknya unit sel terkecilnya seperti apa gitu. Kita lihat dari periodisitasnya. Jadi dia itu syaratnya dia itu harus bisa ditranslasikan tanpa butuh ada rotasi ininya. Gitu nggak kita geser aja. Digeser ke arah A, B, X atau Y, dia periodik. Jadi nggak perlu diputar-putar lagi ini. Oke? Itu syarat utamanya untuk kisi kristal ini. Nah, di sini kita lihat dia itu ada yang rectangle, ada square, centered rectangle atau rhombus. Itu nanti akan menentukan struktur kristalnya. Oke, berikutnya kita lihat. Ini ada contoh tipe unit sel. Jadi dia itu ada yang tadi yang monoatomik, misalnya silikon. Terus ada juga yang diatomik, misalnya natrium klorida atau garam ya. Yang bentuknya seperti ini. Ini kalau kita perhatikan, ini natrium ini kloridnya, dan dia tetap periodik gitu ini yang itu. Dia tetap teratur ini, membentuk kristal NaCl. Nah, terus bisa juga dia tuh misalnya multiatomik, contohnya mangan. Jadi satu unit sel ini dia satu atom dikelilingi oleh atom-atom lainnya. Nah, ini saya mau tahu ini di antara kalian ada yang pernah ini nggak mencoba eksperimen menumbuhkan kristal garam atau kristal NaCl. Itu kalau kalian nanti kalian coba kalau ada waktu coba cari aja gitu eksperimen menumbuhkan NaCl dari garam dapur biasa gitu. Itu metodenya sederhana terus hasilnya bisa kelihatan dalam waktu minimal seminggu lah itunya gitu. Oke. Dulu biasanya pas luring biasanya saya bawa itu contoh kristal nih. Cuma kalau sekarang agak sulit, jadi saya menggunakan metode lain yang bisa saya tunjukkan nantinya. Oke. Nah ini ya, geometri unit cell. Ini ditemukan oleh August Bavais ya, abad ke-18. Jadi dia itu menentukan kristal itu berdasarkan dimensi A, B, C, dan juga arahnya.
Jadi di sini kita lihat dia ada arah X, Y, dan Z ya. Nah, di sini hati-hati ya. Di sini kita menggunakan koordinat Cartesian biasa, tapi di sini agak beda. Kan kalian biasa kan ini X, ini Y, ini Z kan. Cuma di sini dia menggunakan X, Y, Z. Sebenarnya nggak masalah arah kemana, asalkan kalian konsisten menggunakannya. Nah, jadi di sini ada arah sumbunya, X, Y, Z. Terus di sini ada ABC. ABC itu adalah rusuknya, jarak T-nya. Jadi biasanya itu nanti akan muncul atomnya itu ada di sisi ini gitu biasanya. Dan ABC ini biasanya menentukan jarak antar atomnya biasanya. Nah, terus kita perhatikan di sini juga dia ada sudutnya, alfa, beta, dan gamma. Nah, jadi berphase ini dengan menentukan koefisien ABC, alfa, beta, gamma ini menentukan setidaknya ada 4 kategori kristal berphase ya. Ini di sini Anda nggak perlu hafal semuanya, yang penting tahu yang penting aja gitu. Oke, kita lihat. Nah, ini contoh berphase-nya. Nah, ini berphase kubik dan ini yang akan paling sering kita gunakan nantinya. Jadi yang kubik itu dia tuh biasanya bentuknya ada yang simple seperti ini, atau ada yang body center, jadi ada satu atom lagi di tengah, terus ada yang namanya face center, jadi tiap sisinya itu ada satu atom tambahan. Nah, ini lambangnya dia biasa seperti ini, simbol kubik, body center kubik, atau face center kubik. Nah, ini contoh kristal nih, yang kubik seperti ini. Cuma di sini merupakan aglomerat dari kristal ini. Nah, kalau kita lihat sini syaratnya ini ya, A sama dengan B sama dengan C, dan sudutnya itu adalah 90 semuanya. Berikutnya yang tetragonal, jadi dia itu seperti balok ya, A sama dengan B, tapi C tidak mungkin berbeda ininya gitu. Nah, kalau yang tetragonal, dia bentuknya ada yang simple atau body center ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Sekilas dia mirip dengan kubik, tapi dia itu biasanya lebih panjang nih, di satu sisi. Nah, itu ada yang orthorhombic. Dia bentuknya seperti ini. Dia sama ada yang simbol orthorhombic, end center orthorhombic, body center, atau face center. Nah, dia bentuknya seperti ini. Dia itu bentuknya seperti heksagonal seperti ini. Nah, terus ada yang rhombohedral, ini makin kompleks bentuknya. Tapi yang rhombohedral ini dibentuknya hanya simple ini. Contohnya seperti ini, seluruh kristal. Nah, terus ada yang heksagonal. Heksagonal itu dia biasanya lebih kompleks bentuknya. Ini contohnya seperti ini. Jadi dia itu biasanya hanya memiliki satu bentuk graphite saja gitu, yaitu simple heksagonal ini. Nah, terus ada yang monoklinik, dia biasa agak miring. Jadi itu ada yang simple dan end-centered ini. Contoh kristalnya seperti ini. Nah, terus ada yang triklinik. Triklinik itu dia tuh malah sekilas kelihatannya nggak beraturan. Tapi kalau kita buat periodik, dia nanti teratur ini. Dan dia biasanya hanya ada simple triklinik. Contohnya seperti ini. Oke, jadi tadi kita sudah lihat sekilas tentang kristal itu. Jadi dia tuh kristal itu biasanya diamiskan oleh satu unit kristal yang dia itu periodik. Nah, terus untuk yang solid state dia ada bentuk kristal, solid kristal, dan amorfe. Nah, ini. Nah, terus klasifikasi kristal itu berdasarkan sistem Bravais yang 14 Bravais kristal itu tadi. Oke, untuk pelajaran lanjut kalian bisa baca buku Gupta ya, bab 2.3. Nah, sekarang di sini akan saya coba tunjukkan satu buah aplikasi ya. Saya siapkan dulu. Oke, apakah sudah muncul di layar kalian? Muncul, Pak. Oke, aplikasi ini namanya Vesta ya. Bisa kalian coba cari di internet dan download secara gratis. Jadi ini adalah sebuah software untuk memvisualisasikan struktur kristal. Dan di sini kita lihat contohnya adalah untuk kristal silikon nih. Dia bentuknya seperti ini, tapi kita juga bisa strukturnya seperti ini gitu. Nah, seperti jadi kita bisa lihat 3 dimensinya, dan kalau kita perhatikan nih, di sini dia ada yang satu kotak ini. Nah, satu kotak itu adalah single unit kristal yang dia itu periodik di struktur ininya gitu. Nah, jadi dia itu periodik nih, dan kalau silikon kita perhatikan, dia itu bentuknya kubik ya, tapi bentuk aslinya adalah diamond gitu. Diamond yang dipapatkan dalam sebuah kubik ini. Jadi di sini kita bisa lihat dia contohnya ini gitu. Terus kalau kita perhatikan juga dia itu memiliki beberapa sudut lain gitu yang dia itu saling terulang gitu, tergantung dari
sudut mana kita melihatnya gitu nih. Nah, ini contoh untuk yang silikon nih. Terus misalnya kalau kita lihat lagi, misalnya ini ada untuk yang, nah ini, diamond. Diamond itu adalah bentuk karbon bentuk ini, berlian nih. Nah, dia bentuknya seperti ini. Hampir sama dengan itu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk single unit kristalnya. Nah, dia seperti ini. Jadi hampir mirip dengan silikon gitu. Jadi atom S itu dengan atom karbon C itu dia memiliki struktur unit kristal yang hampir sama ini gitu. Seperti ini bentuknya. Nah, ini untuk yang diamond. Nah, sekarang kita lihat contohnya, misalnya kita lihat grafit. Nah, ini bentuk karbon, atom karbon juga nih, tapi dia berbeda. Dia bentuknya seperti ini. Dan di sini kalau kita perhatikan, nah, grafit itu seperti ini. Dia tuh material dua dimensi sebenarnya, tapi saling bertumpukan dengan grafit lainnya. Nah, jadi grafit ini contohnya misalnya adalah ini, adalah grafit yang ada di ujung pensil Anda. Dia tuh susunan kristal seperti ini. Jadi kalau Anda mungkin sudah pernah dengar tentang grafin sheet atau apa tuh, ya dia tuh hanya satu lapisan ini aja gitu, satu lapisan grafit ini gitu. Terus Anda juga bisa buat sendiri nanti. Jadi dengan menuliskan pensil di atas kertas yang agak tebal, terus menggunakan lakban atau selotip, Anda tempelkan, terus Anda tarik pelan-pelan. Nanti biasanya di lakban itu sudah menempel minimal 1 atau 2 lapisan grafit ini gitu nih. Nah, jadi sini kelihatan ya, bedanya antara atom karbon bentuk diamond dengan atom karbon bentuk grafit ininya. Jadi dari bagaimana si atom karbon ini mengikat teman karbonnya, dia itu nanti akan menentukan bentuk kristalnya seperti apa. Itu nanti akan banyak kaitannya jika kita bicara misalnya contohnya adalah karbon nanotube. Jadi karbon nanotube kan dia kan sebenarnya adalah lapisan grafit ini kan, cuma dia itu digulung gitu. Digulung menjadi tabung ininya. Dan nanti biasanya itu bagaimana cara kita menggulung dan juga arah dari atom karbonnya itu nanti akan menentukan sifat karbon nanotube-nya. Jadi karbon nanotube itu punya sifat metal, konduktif, semikonduktor, atau isolator. Tergantung dari arah atom karbonnya itu nanti. Oke? Jadi dengan software ini kalian bisa lihat ya, contoh-contoh kristalnya itu seperti apa gitu ini. Nah, sekarang kita coba lihat misalnya untuk yang logam, contohnya aluminium. Nah, aluminium ini kalau kita bisa lihat ini seperti ini. Coba ini saya coba set dulu. Nah, ini ada bentuk lainnya ini yang namanya space filling. Di sini di sini kita coba lihat itu dulu ya. Satu unit kristal nih di sini. Ini seharusnya dia bisa.
Samsung bisa menghilangkan bentar ya. Oke, sambil saya coba ngedit ininya, kalian bisa tentukan nggak kira-kira dia itu strukturnya apa ini? Ada yang tahu nggak? Apakah dia itu kubik, center kubik, atau face center kubik? Coba bagus satu ada nggak? Halo? Ya, Pak. Oke, Anda bisa coba tentukan nih kira-kira untuk satu unit sel ini dia kira-kira bentuk apa ini? Kubik, simple kubik, face center, atau body center ini? Untuk yang aluminium ini. Halo, gimana? Kurang terdengar tadi? Bentar, Pak. Kayaknya kubik sih, Pak. Iya, kubik, tapi kalau kita perhatikan kan dia ada satu atom ini kan, yang Iya. dia itu ada di ini kan, di tiap sisinya kan. Iya. Nah, ini contohnya adalah yang face center kubik ya ini. Oh, iya, iya. Ya kan, kelihatan kan dia itu. Meskipun di sini sebenarnya saya tuh pengennya ngilang ini, cuma saya kurang tahu gimana caranya, udah lama saya nggak menemukan. Oke, sekarang kita coba lihat yang lainnya. Nah, contohnya, nah ini lebih jelas ya. Ini adalah atom besi, Fe. Nah, seperti ini dia. Coba Abdul ada? Ada, Pak. Oke, ini bentuknya apa ini? Yang body center. Iya. Body center, Pak. Body center. Jadi kalau body center itu dia ada satu atom di tengah-tengah kubusnya ini. Jadi ini body center. Ini adalah bentuk yang face center ya. Nah, kalau yang silikon ini dia bentuknya yang diamond gitu biasanya. Dia itu bentuknya agak unik gitu ininya gitu. Jadi kalau kita perhatikan dia itu di satu sisi ini dia itu mungkin ada sekitar ini ya, 8 atom gitu. Nah, di sini coba saya cari yang simple kubik, ada nggak itunya? Nah, ini sama ya, body center ya, Wolfram itu. Nah, ini contoh yang itu tadi ya. Ini face center ya. Krypton itu, KR. Nah, sekarang di sini saya coba lihat misalnya kalau dia itu dari dua atom yang berbeda ya. Contohnya tadi itu misalnya adalah NaCl. Nah, NaCl dia bentuknya seperti ini. Jadi kita perhatikan di itu ada atom natriumnya, terus ada atom karbonnya. Nah, di sini kita lihat untuk single unit selnya, nggak muncul deh itunya. Nah, kalau NaCl itu seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan, dia itu tetap berulang ini. Ada periodiknya gitu. Jadi kalau kita perhatikan tuh, ini adalah atom dari Cl-nya yang hijau ini, dan natriumnya itu yang kecil di bawah ini gitu. Dan ini satu unit sel itu dia tuh biasanya satu ini. Nah ini satu unit sel itu. Kan kita juga harus memperhitungkan si atom natrium ini gitu. Ini contoh-contoh lain juga ada, misalnya yang gallium arsenide dibentuk seperti ini. Nah, kalau ini sekilas dia tuh mirip ini, mirip face center ya. Tapi dia itu ada atom kecil lainnya yang berada di dalam struktur kristal nih. Oke. Nah, ini kalian bisa coba ya download Vesta ini, terus kalian coba-coba sendiri untuk melihat berbagai struktur kristal dari material gitu. Dan di sini nanti dia tuh biasanya
bisa digunakan misalnya, nah ini gitu ya. Nah ini atom galliumnya, ini atom arsenide-nya gitu kan. Terus kalau kita klik dua ini, kita bisa ngeliat dia tuh jaraknya berapa gitu intinya gitu. Oke, jadi itu ya contoh visualisasi dari susunan kristal gitu ini gitu. Jadi kalian juga harus bisa menentukan kira-kira bedanya khusus untuk yang kubik ya, membedakan yang simple kubik, face center atau yang body center ini gitu. Nah, itu nanti akan berpengaruh saat kita masuk ke topik kita berikutnya, yaitu tentang indeks Miller ya. Oke, ini saya coba siapkan dulu. Nah, oke, apakah sudah muncul di layar kalian tentang indeks Miller? Sudah, Pak. Oke, di sini kita akan lihat tentang indeks Miller ya. Jadi di sini kita akan pelajari apa sih indeks Miller itu dan juga kegunaan dari indeks Miller gitu. Sekilas emang ini ketampakan seperti cuma ngitung-ngitung doang gitu ya, tapi nanti itu akan berpengaruh ke nanti saat kita mulai menganalisa khususnya adalah Venn diagram ya dari struktur kristal. Itu nanti akan ada kaitannya dengan bagaimana kita melihat dari indeks Miller-nya. Oke, jadi Miller ini diciptakan oleh ini ya, oleh William Alois Miller abad 18. Jadi itu adalah konotasi sebenarnya. Notasi pada kristal digunakan untuk mendefinisikan bidang dan arah ya pada unit sel ini. Nah, di sini kan perhatikan ya konotasinya. Jadi ada tanda kurung HKL. Jadi di sini HKL itu dia berbeda dengan ABC ya, nggak sama itu. Nanti akan saya tunjukkan ini. Jadi yang tanda kurung ini menunjukkan bidang, terus yang bentuk square ini menunjukkan arah, kurung kurawal dia menunjukkan kelompok bidang. Nah, terus kalau yang ini menunjukkan kelompok arah itu nih. Jadi di sini harus hati-hati karena biasanya itu mahasiswa suka keliru ini, terutama untuk yang kedua ini. Antara bidang dan arah biasanya beda. Jadi biasanya di soalnya itu pasti ditunjukkan, oke, saya memiliki indeks Miller ini gitu kan. Nah, karena diminta untuk menunjukkan di mana lokasi indeks Miller ini. Dia itu menunjukkan bidang atau arah nantinya. Oke, di sini kita lihat bagaimana cara menentukan indeks Miller ini. Oke, di sini kita punya satu unit kristal, ada area X, Y, dan Z-nya. Nah, terus di sini juga ada yang namanya ABC dan juga IR, PQR. Jadi PQR itu adalah jarak kisinya. Nah, di sini kita lihat indeks Miller, ini kan HKL ya. Itu ditentukan oleh nilai timbal balik dari perpotongan P, Q, dan R dari bidang pada sumbu X, Y, Z-nya. Nah, di sini misalnya kita lihat, jadi H itu contohnya adalah 1/P, K itu adalah 1/Q, dan L itu adalah 1/R. Dan syarat lain itulah indeks Miller selalu dinyatakan dalam bentuk angka bulat ini. Nah, jadi misalnya kalau kita lihat yang C ini, terus di sini kita lihat dia itu ada bidang kan, bidang ABC ini. Jadi bidang ABC ini kalau kita lihat dalam bentuk Miller nih, artinya adalah itu dalam kurung, terus ada A per P, terus ada B per Q, terus ada C per R itunya. Nah, itu adalah nilai dari HKL-nya itunya. Nah, itu biasanya nanti kita buat bulat dalam bentuk yang paling besar gitu biasanya gitu. Nanti akan ada contoh latihan itunya. Nah, ini kita lihat contoh indeks Miller pada unit sel kubik yang paling sederhana ini. Itu biasanya kita gunakan yang sampel kubik dulu gitu biasanya gitu. Nah, di sini kita lihat contohnya untuk ini. Untuk indeks Miller dalam kurung 111 ini.
Jadi HKL-nya 1, artinya kan 1 itu kan adalah 1 per 1 kan. Jadi kalau kita lihat, dia pasti bidangnya nempel di ini, di sumbu X, Y, dan Z-nya, pas di ujung kisinya. Dan kalau kita gambarkan, bidang 1, ini adalah yang dihasil ini gitu. Dia adalah perpotongannya gitu, antara ketiga koordinat itu. Nah, itu di sini berikutnya kita lihat ada yang 101. Jadi ini kita artikan dia adalah 1 per 1, dan 0 itu adalah hasil dari 1 per taking ya itu nih. Karena dan yang ini adalah 1 per 1 juga. Jadi kalau kita lihat, dia di sini X-nya itu 1 ya. Dia berpotongan di sumbu X ini 1. Y-nya, kalau kita lihat, dia tegak lurus dengan Y. Jadi yang katakan dia tidak pernah berpotongan dengan sumbu Y. Artinya dia taking ga. Yang 1 per taking ga itu dia nilainya adalah 0 nih. Dan kalau untuk Z-nya, dia berpotongan lagi di Z ini. Jadi nilainya adalah, untuk bidang nilainya adalah ini, 101 ini. Nah, sekarang di sini kita lihat, ini ada 2 bidang yang sama ya. Kalau kita perhatikan, keduanya sama. Jadi di sini kita lihat, ini adalah 1, karena dia berpotongan pas di kisi kristalnya, 1, dia tegak lurus Y, dan tegak lurus Z, artinya dia 0. Jadi kalau kita perhatikan, si kubik ini, kalau kita lihat dari sisi kanan, dia 100 di sini. Tapi kalau kita lihat dari sisi kiri, dia adalah 1 bar 00 ini. Dia ada di sini. Tapi kalau kita perhatikan, 2 bidang ini sebenarnya dia indeks sebenarnya sama. Cuma bergantung dari arah kita melihat bidang tersebut biasanya. Jadi seperti ini. Nah, kalau yang D ini, kita perhatikan dia merupakan kelompok ya. Jadi itu ada kelompok 100, 001, 010, dan 01 ini gitu. Jadi sama-sama bidang itu tegak lurus gitu ininya gitu. Itu adalah kelompok bidang itu ini. Nah, sekarang kita lihat di sini indeks similar sebagai notasi arah ya. Jadi di sini kita gunakan tanda kurung seperti ini untuk arah kristal. Dan arah itu ditentukan dengan asumsi vektor berasal dari titik awal kristalnya. Jadi biasanya itu kita mendefinisikan misalnya sumbunya ini gitu ya. Misalnya ini X, Y, dan Z-nya gitu ya. Nah ini misalnya kalau ada, ini sebenarnya matematika vektor biasa ini. Jadi misalkan ada arah kristal seperti ini. Nah itu biasanya nanti kita lihat dulu dia itu apa gitu. Jadi nanti kita akan mendapatkan perpotongan dari arah X, Y, dan Z-nya. Jadi itu yang pertama. Jadi contohnya di sini kalau kita perhatikan, ini ada contoh untuk yang 011 di sini. Jadi dia itu kalau kita perhatikan, dia sejajar dengan sumbu X, jadi taking ga, perpotongan dengan arah 1 dari Y, dan arah 1 dari Z-nya. Yang kedua ini 101, dia berpotongan di arah sumbu X, pada Y-nya dia tegak lurus, dan 1 di Z-nya. Yang ini dia berpotongan di keduanya. X-nya 1, Y-nya 1, dan Z-nya 1. Jadi 1 ini gitu. Nah, yang ini, yang 230 kita lihat, di X-nya itu dia berpotongan di 2/3 nih. Di 2/3, kalau kita tulis ya, dia itu ada di 2/3, terus Y-nya itu di 1, terus Z-nya itu dia taking kan. Nah ini kalau kita balikkan, dia kan jadi 1/3 nih. Nah, dia jadi taking enggak. Jadi ini kalau kita sederhanakan gitu ya. Ini kan dia jadi, ini semuanya kita kalikan 3 ya, bawah sininya. Jadi dia itu ada, jadi diperoleh 2, 3, dan 0 gitu nih.
yang ini gitu. Jadi di sini kita lihat adalah kelipatan yang paling besarnya itunya itu. Oke, nanti di sini akan ada cukup banyak latihan. Jadi besok itu kita akan lihat latihan untuk menentukan ini arah dan juga bidangnya. Terus nanti juga ada PR juga tentang ini. Karena biasanya di soal UTS itu minimal ada satu soal yang keluar tentang ini. Oke. Oke, berikutnya kita lihat tentang bidang dan arah ini gitu. Ini tadi itu ada bidangnya. Ini dia menggunakan tanda kurung ini. Terus ada arah, dia menggunakan arah ini gitu. Dan itu juga biasanya nanti banyak kaitan. Jadi biasanya nanti ditanyakan kira-kira bidang mana saja yang dilewati oleh arah kristal ini gitu. Atau misalnya pada bidang ini terdapat arah kristal mana itunya gitu. Nanti bisa ditentukan dengan metode yang sama itu nantinya. Oke, ini ada ini. Ada cara untuk menentukan namanya jarak antar bidang. Jadi itu adalah jarak antara dua bidang kristal yang mungkin dia terang paralel gitu ya. Jadi melalui satu arah. Jadi kalau ada bidang kristal di paralel, itu pasti arahnya sama. Arah kristalnya sama, tapi dia itu bidangnya beda. Mungkin terpisah satu sisi atau dua sisi ini gitu. Nanti biasanya jarak antar bidang itu digunakan konotasi ini. DHKL ini. Di mana DHKL ini biasanya untuk yang ortogonal ya. Jadi kita ambil paling mudahnya. Dia itu bentuknya seperti ini. Jadi itu adalah H per H kuadrat per A kuadratnya plus K kuadrat per B kuadrat dan seterusnya. Dan jadi ABC itu adalah konstanta kisinya dan H itu adalah indeks similarnya intinya. Nah, di sini kita lihat contoh ini ya untuk menentukan susunan atom per kristalnya gitu. Ini dengan menggunakan diffraksi X-ray atau XRD ini gitu. Jadi seperti yang sudah kita bahas singkat di dualisme partikel dan gelombang. Di sini kita lihat si X-ray ini adalah sebagai partikel gelombang. Jadi itu akan terbiaskan dan juga akan dipantulkan gitu. Nah, itu biasanya dari ini kita bisa akan menggunakan hukum berat ini tentang pembiasan. Jadi N6 itu adalah 2D. Ini adalah jarak jarak antar kisi ini gitu ya. Terhadap sini dua tetanya atau sudut datar dan sudut pantulnya. Dan di sini itu nanti kita biasanya bisa menentukan jadi kan N kita tahu kan. Itu N-nya biasanya bilangan bulat 1, 2 dan seterusnya. Panjang gelombang kita ketahui dari panjang gelombang ini, X-ray-nya. Sin 2 theta bisa kita hitung dari jarak sudutnya antara sinar dengan sampelnya biasanya. Jadi kita di sini kita bisa ngitung nilai DHKL-nya berapa ini gitu. Dan dari nilai DHKL ini kita bisa tentukan nilai dari A-nya ini biasanya atau jarak antar atomnya untuk material kita karakterisasi dengan menggunakan XRD ini. Oke, jadi untuk indeks lemah jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi dia itu biasanya digunakan untuk menentukan arah bidang dan juga ini arah bidangnya gitu. Arah bidang juga nama bidangnya gitu biasanya. Oke. Oke, jadi topik yang tadi mungkin agak sedikit rumit saja. Jadi oleh karena itu nanti butuh banyak latihan nanti gitu. Khususnya untuk menentukan arah kristal dan juga dunia. Tapi kalau kalian menggunakan yang Vesta ini, misalnya kita lihat yang, nah ini juga kita bisa. Ini sudah munculkan layar di kalian? Muncul, Pak. Oke. Nah, di sini kita juga bisa lihat ini. Jadi misalkan di sini kita tentukan misalnya untuk 100 misalnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan 100 itu dia bidangnya di sini. Jadi itu berpotongan di satu sisi dan lainnya itu dia tegak lurus gitu ini gitu. Itu misalkan kalau kita nah ini misalnya kita bersihkan, kita buat misalnya satu ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini langsung berubah gitu ini gitu. Seperti ini. Nah, terus 100. Nah, dia berubah ini gitu. Cuma kalau kita perhatikan dia itu nggak langsung pas di ini gitu ya.
Dia itu biasanya ada jarak itunya gitu. Jadi di sini juga bisa kalian gunakan untuk ini ya, untuk menentukan kira-kira dia di mana gitu ini. Lokasi dari arahnya gitu biasanya gitu. Lokasi bidangnya. Dan kalau buat arah itu biasanya dia lebih mudah karena biasanya arah itu dia tuh tegak lurus dari bidangnya gitu biasanya gitu. Ini contoh vektor ini dia belum saya coba cek semuanya itu ya. Di sini kan bisa coba-coba gitu misalnya terlihat seperti ini bisa kalian lihat di sininya gitu nih. Oke, jadi kira-kira itu ya untuk membantu kalian memahami tentang ini plane dari kristalnya dan juga bagaimana dia itu perpotongannya gitu. Terus untuk yang kelas besok kan kelasnya biasa terus ya. Jadi besok itu kita akan coba latihan soal ini deh. Nanti akan ada saya posting sesi diskusinya. Itu nanti ada contoh soalnya. Kalian coba kerjakan soal itu gitu. Dan untuk besok itu absensinya itu adalah mereka yang minimal dia posting di diskusi itu menjawab soalnya itu. Itu nanti akan tercatat sebagai absennya gitu ya. Oke, sambil saya coba mempersiapkan slide berikutnya tentang densitas, tentang kepadatan itu ya, densitas atom. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu kita coba langsung masuk ke ini ya, densitas atom ya. Oke, apakah sudah muncul dari kalian? Muncul, Pak. Oke, di sini kita akan lihat tentang densitas atom ya. Nah, di sini kita akan pelajari apa itu namanya APF atau Atomic Packing Factor. Nah, terus bagaimana cara menghitung densitas atom dari kristal. Oke, kita lihat tadi kita sudah mempelajari struktur kristal ya. Ini mungkin, ini saya coba tes lagi ya. Siapa nih? Rian Siva ada? Ada, Bu? Oke, ini struktur apa ini? Itu cubic phase center. Oke, phase center ya. Oke, berarti Anda sudah mulai paham ini. Ini apa ini? Itu cubic body center, Bu. Body center. Jelas ya kelihatan yang jadi ada yang di tengah gitu. Terus yang phase center dia ada di pinggir gitu itu. Nah, ini adalah ini ya, satuan terkecil atau unit sel ini gitu. Nah, itu biasanya kalau kita gabung dengan kristal lainnya, dia merupakan supersel. Jadi di sini kita lihat dia punya periodik di arah X dan Y-nya di sini gitu. Yang ini juga sama. Hexagon juga sama. Jadi biasanya di sini kita ambil dulu satuan terkecilnya di mana gitu. Nah, jadi untuk densitas atom ini nanti kita akan lihat ya. Ini contohnya di sini. Ini kalau kita ambil satu sisi aja, sisi yang di ini, yang nempel di sini, itu ada berapa atom? Coba bagus satu ada nggak? Ya, Pak. Oke, ini kalau Anda perhatikan yang struktur ini kalau kita ambil satu sisi ini, di satu sisi ini ada berapa atom sih yang tampak olehnya? Yang tanpa polimer, Pak. Yang ini. Jadi di sini tuh ada satu potong ini kan, satu Ya. unit sel ini. Jadi kan satu bulatan ini melambangkan satu atom kan. Nah, di satu sisi bidang ini, Anda bisa melihat ada berapa atom? 2. 2 atom. Oke, kenapa 2 atom? Karena satu bulat itu kan satu atom kan yang di sisi, sedangkan sisi lainnya itu ada 1/4. Oke, berarti benar ya. Ada 1/4 di tiap sisi ini, berarti dia ada 4 kali 1/4, 1. Dan di sini satu atom lagi, berarti dia ada 2. Jadi densitasnya di bidang ini dia ada 2 atom per bidang ini gitu. Nanti juga kan juga bisa misalnya menentukan yang arah diagonalnya ada berapa gitu. Dan arah-arah lainnya. Jadi biasanya nanti ditentukan oleh indeks nilai bidangnya gitu ya. Nanti menentukan berapa densitasnya. Cuma pasti itu kalau kalian nanti mengukur itu pastikan dulu ini harus satu unit sel dulu ini gitu.
Karena densitas itu pasti ditentukan oleh satu unit sel ini biasanya. Nah, yang namanya APF atau atomic packing factor itu adalah rasio ya antara volume atom dengan volume unit sel kristal nih. Karena kalau kita perhatikan di sini, ini kan kalau satu unit ini kan dia satu unit sel penuh gini kan. Tapi kan kalau atom itu kita lihat dia tuh banyak ruang kosongnya gitu. Nah, jadi pasti dia nilainya lebih besar ini total unit sel volumenya gitu dibandingkan dengan volume atom yang ada di selnya. Ya, jadi dengan kata lain di sini kita harus tahu dulu ini sel atomnya ini berapa dia radiusnya. Terus kalau total unit sel ini kita harus tahu berapa dia panjang kisinya biasanya. Nah, ini biasanya kita tuliskan seperti ini. Jadi di sini kita asumsikan dia terdiri dari n atom dan tiap atom itu dia memiliki volume yang berbeda, seperti ini. Tapi kalau atomnya homogen, berarti ini cuma satu volume atom aja dikalikan oleh jumlah atomnya biasanya. Nah, ini contohnya ini ya. Ini bentuk apa ini? Ada yang mau coba jawab? Bentuk apa ini? Simpel, Pak, simbol kubik. Oke, simbol kubik. Oke, Anda sudah mulai paham ya. Kalau simbol kubik, dia bentuknya seperti ini gitu. Nah, di sini yang harus diperhatikan lagi adalah, jadi untuk analisa ini kita gunakan si atom ini dia bola penuh ya. Jadi si atom ini bersentuhan dengan atom lainnya atau atom sebelahnya gitu. Jadi di sini kita gunakan dia tuh asumsinya dia bola penuh gitu ini. Meskipun kenyataannya sebenarnya dia nggak langsung bersentuhan karena dia itu ada daya tolak dan tarik antar atomnya gitu. Cuma di sini untuk mempermudah kita asumsikan dia itu saling bersentuhan gitu. Oke. Karena kalau nggak bersentuhan nanti kalian kesulitan hitungnya seperti apa. Oke, jadi di sini kita punya ini ya. Punya A panjang unit sel di sini dan R jari-jari atomnya ini. Nah, di sini asumsi ini yang harus kalian ingat gitu. Nah, untuk yang simple kubik, ini kalau kita perhatikan, satu sisi ini dia terdiri dari 4 atom, tapi masing-masing ada seperempat nih. Jadi di sini adalah 4 dikalikan seperempat sama dengan 1, jadi ada 1 atom nih. Oke. Nah, terus untuk keseluruhannya, berarti dia itu ini kan 8 dikalikan 8, jadi ini hanya ada 1 atom sebenarnya yang simple kubik ini. Nah, terus density packing factornya dia seperti ini, 4/3 PR pangkat 3 dikalikan 1, ini adalah volume dari atomnya, dan ini adalah volume unit selnya. Jadi kita peroleh secara singkat. Nah, di sini ada hubungan antara A dengan radiusnya, di mana satu kisi kristal ini dia merupakan 2 radius atomnya. Karena biasanya di sifat itu biasanya yang kita dapatkan itu adalah radius atomnya, bukan diameter atomnya. Ini ada hubungannya A sama dengan 2R untuk yang simple kubik ini. Nah, berikutnya untuk yang ini face center ini. Ini sedikit lebih rumit nih. Jadi kalau kita lihat satu unit sel ini, dia itu ada 4. Jadi kalau kita perhatikan di sisi, dia ada 1/8 atom, dikalikan 8. Terus di tiap bidangnya itu dia ada setengah atom, dikalikan jumlah sisi 6, berarti totalnya itu adalah 4 atom. 1 atom plus 3 atom ini. Dan di sini kalau kita perhatikan, ada hubungan antara A dan R-nya. Jadi di sini hubungan A dan R ini kita peroleh dari sini. Jadi kalau kita lihat ini kan berarti ini ada 4R kan. 4R ini dia setara dengan panjang diagonal dari kisinya ini. Kita dapatkan nilai A itu adalah 2R akar 2-nya ini. Itu untuk yang face center kubik itunya. Oke, berikutnya untuk yang BCC ini sama, jadi kita lihat dia ada 1/8 di sisi, berarti ada 1 atom. Nah, ini di tengah ada 1, berarti dia cuma ada 2 atom ini gitu. Nah, di sini juga kita lihat hubungan antara A dan R itu, kita lihat dia tuh kalau dia tuh di sini ya. Ini mungkin agak sulit melihatnya gitu ya. Jadi dia tuh kita lihat dari bidang diagonal ini gitu. Dimana kalau bidang diagonal kita lihat,
Dia itu bentuknya kayak seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita peroleh ini jarak diagonal ini. Jarak diagonal ini terdiri dari 4R ini. R pertama, R kedua, R ketiga, dan R keempat nih. Jadi hubungan A dan R itu adalah 4R per akar 3. Karena dia diagonal ini, volumenya ini. Oke, nah itu yang harus kalian ingat ini gitu. Untuk yang simple cubic, face center, dan yang body center ini gitu. Dan juga biasa nanti akan keluar nanti di soal PR dan soal ujian juga mungkin keluar juga nanti. Nah sekarang kita lihat densitas masanya. Dan ini masanya itu biasanya kita hitung dari satu unit kristal ya. Yang itu biasanya ditentukan oleh total massa atomnya. Nah jadi di sini kita punya ini persamaan densitas itu adalah N dikalikan A per VC per NA-nya. N itu adalah jumlah atomnya per satu unit kristal. A itu adalah massa atomnya, itu biasanya diberitahukan. VC itu adalah volume unit selnya. Nah, terus Na itu adalah bilangan Avogadro. Dan ini kalian harus ingat ya. Avogadro itu adalah 6,02 dikalikan 10⁻23 atom per mol. Nah, ini nanti akan menentukan massa dari unit kristalnya. Dan itu nanti biasanya di soal itu nanti muncul tuh misalnya ini. Jadi misalkan diketahui sebuah unit kristal gitu ya. Dia memiliki bentuknya misalnya BCC atau RCC gitu. Misalnya atomnya diberitahukan atomnya ada atom A kan. Nanti kalian nanti diminta menghitung berapa densitasnya gitu. Nah, kita menggunakan persamaan ini gitu. Jadi dengan menganalisa jumlah atom pada satu unit selnya dan juga packing factornya dan juga volume unit selnya, kita bisa ngitung berapa itu densitasnya. Nah, sekarang kita lihat tadi kan ada densitas volume. Massa itu berkaitan dengan volume jadi satu unit sel, kita lihat secara volume ini. Kelihatan dari ini volume unit selnya. Tapi juga namanya itu dia tuh densitas planar ini. Jadi misalnya ini. Jadi misalnya kita lihat untuk bidang 100 di FCC ini. Nah, di FCC ini, di 100 ini, dia memiliki setidaknya ada 2 atom di sininya. Untuk yang arah yang berbeda, misalnya di sini, 110, dia minimal terdiri dari 2 atom juga gitu ini. Nah, ini yang 11 itu dia lebih kompleks ini gitu. Dia ini setidaknya ada 2 atom juga ini gitu. Nah, ini biasanya untuk ngitung densitas gunakan persamaan ya. Jadi densitas, tapi kita gunakan konotasi P ini untuk planarnya. Nah, kalau densitas linear dibeda, jadi kita kan ada volume, bidang, dan ini linear. Kalau linear itu biasanya kita lihat dari arahnya gitu. Jadi pada arah 110 ini berapa, arah sini berapa. Jadi kalau kita lihat contohnya misalnya ini. Contoh pada arah 100 ini. 100 berarti ini di sini. Ini seharusnya kotak yang ini, bukan lengkung gini. Yang ini nih. Dia memiliki linearitas. Jadi di sini misalkan dia itu ada setengah atom dan setengah atom dikalikan 2. Jadi dia itu ada 1 atom per 2 R-nya ini gitu. Ya, terus seperti itu gitu. Oke, jadi untuk yang itu kira-kira itu ya. Jadi nanti akan ada cukup banyak latihan nih untuk yang ini karena kalian harus mulai terbiasa untuk menentukan arah bidang, terus bidangnya berapa, terus juga packing density-nya itu nanti. Oke, gambarnya seperti ini. Jadi biasanya ini untuk yang densitas planar dan arah itu biasanya nanti kan harus gambarkan gitu, biasanya gitu. Jadi pada bidang ini susunan atomnya seperti apa gitu. Dan arah planar juga ini si arah ini minimal dia tuh melewati berapa atom nanti ininya. Untuk lengkapnya kalian bisa lihat Kreiser ini atau Gupta ini. Oke. Dan ini juga sebenarnya kalian juga bisa coba cek juga ya dengan menggunakan Vesta ini gitu ya. Jadi di sini kan kalian bisa misalnya itu kalau kita lihat yang ini gitu ya. Ini kalau misalkan kita lihat
Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah bidang 100 ya, pada BCC besi ini. Nah, dari sini kita coba lihat ya. Ini. Coba Abdul ada? Ada, Pak. Oke. Di bidang ini, yang ungu ini, itu densitasnya berapa sih? Ada berapa atom di bidang itu? Kalau kita perhatikan. 1. Dia ada 1, terus itu kan yang tengah kan. Tapi di pinggirnya kan dia kan ada, ini misalnya seperempat ya. Ada seperempat, 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 dan seperempat. Jadi dia itu minimal ada 2 atom kan di bidang ini gitu. Oke. Jadi di sini kalian juga bisa cek di sini itunya ya. Nah, itu misalnya di sini bisa kita set juga misalnya untuk yang 100 ini. Di sini kita set dulu, di sini itu adalah 1 kalinya. Oke, berarti dia nempel di sini itunya. Oke, jadi sini kalau kita lihat dari satu bidang ini, dia kan kita lihat yang dari kesana kan. Jadi si bidang ini yang 100, dia terdiri dari densitasnya ini adalah 1 atom per 1 bidang ini gitu. Jadi biasanya itu densitas itu kita lihat dari ada berapa banyak sih bagian atom yang ada di dalam bidang ini gitu. Jadi di sini kan kalian perhatikan kan, jadi ini kan yang ungunya kan dia sampai di luar unit sel ini kan. Jadi unit selnya itu yang garis ini gitu. Jadi kita tetap perhatikan yang garis ini, mestinya dia itu di sini dia bisa di set supaya dia itu pas, cuma saya lupa lagi gimana cara itunya gitu. Oke, jadi dengan ini kan juga bisa membantu kalian untuk untuk membayangkan dia itu seperti apa gitu ini. Ini kalau untuk menentukan batas itu nih. Oke, jadi nanti kalian di sini bisa coba aja. Nah, software ini untuk menentukan, membayangkan kira-kira seperti apa gitu ini gitu. Oke. Nah, jadi nanti biasanya untuk soal PR dan ujian itu biasanya nanti akan saya berikan contoh yang mudah dulu ya. Jadi bentuknya antara simple cubic, base center atau face center nanti. Karena kalau nanti kan harus menganalisa yang tetrahedral atau oktagon nanti agak rumit nanti gitu. Oke. Jadi di sini kalian nanti ini ya, coba pelajari dulu yang tadi teorinya, khususnya untuk menentukan densitas dan atomic packing factor, dan juga mulai membiasakan diri dengan konsep BCC seperti apa, terus untuk indeks similar bidang itu seperti apa, dan juga belajar juga bagaimana cara menghitung ininya, menghitung nilai indeks similar baik dari bidang dan arahnya. Oke. Karena biasanya nanti di ujian yang keluar biasanya itu ya. Jadi biasanya di UTS itu biasanya ada satu soal tentang kristal. Jadi soal kristal itu biasanya sudah terintegrasi dari 3 materi ini gitu. Jadi kalian tentukan ini strukturnya apa, terus densitasnya berapa, terus misalkan di bidang sekian ini dia densitas planarnya seperti apa gitu biasanya gitu. Terus nggak jarang juga nanti kalian mungkin diminta menggambarkan nih itu bentuk kristalnya seperti apa ini. Oke. Nah, terus biasanya nanti di ujian juga itu asumsinya dia monoatomik ya, bukan diatomik, karena kalau diatomik itu lebih rumit gitu ini gitu untuk analisanya. Jadi kalian coba pelajari untuk yang monoatomik dulu ini gitu, untuk susunan kristalnya. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi sebenarnya materi kita untuk struktur kristal sudah beres ya. Jadi nanti kalian tinggal butuh waktu untuk berlatih aja gitu. Nah, terus besok jam 1 itu kita akan mulai coba latihan soal. Di data soalnya biasa kita nanti akan saya berikan sebuah struktur kristal. Nanti saya minta kalian untuk menentukan
nilai dari arah bidang dan juga bidang indeks Millernya itu nanti. Dan juga ada penentuan dari densitasnya, densitas planar, densitas linear atau arah, dan juga packing density-nya itu nanti. Oke, jadi besok ini ya, besok mulai jam 3 mungkin akan saya berikan satu contoh soal dan solusi seperti apa. Nah, berikutnya kalian coba kerjakan soal yang nanti akan saya posting di forum diskusi kelas ini. Oke. Nah, terus besok itu kan ini. Jadi besok itu kan untuk absensi kelas itu nanti akan saya hitung dari partisipasi kalian di forum diskusi. Jadi menjawab pertanyaan soal nih. Dan itu biasanya saya set sesi absensi itu dari jam 1 sampai jam 3 ya biasanya gitu ya. Cuma kalau besok itu mungkin akan saya set dari jam 1 sampai jam 12 malam ini. Jadi kalian punya waktu mencoba mengerjakan contoh soalnya itu sampai jam 12 malam ini gitu. Itu kalau kalian pengen tercatat sebagai absensi kelas ininya. Oke. Jadi besok itu mungkin akan saya berikan contoh soal dan solusinya. Terus mungkin akan ada 1 atau 3 soal yang harus kalian kerjakan sebagai bukti absensi ini. Jadi nanti kan tinggal posting saja gitu di EduNext di bagian forum diskusi nanti. Nah, terus nanti Kamis sore itu akan ada PR1 ya. Jadi PR1 itu tentang struktur kristal gitu. Dan soalnya itu mungkin bisa saya ambil misalnya dari contoh UTS tahun-tahun sebelumnya ini. Jadi kalau bisa kalian kerjakan soal PR-nya itu sebagai sarana Anda untuk berlatih ini, karena sebenarnya di topik materi ini kan juga harus cukup banyak berlatih ya, supaya kalian tuh paham tentang baik dari segi konsep dan juga dari segi pengerjaan secara matematisnya ini. Oke, dari struktur material kristal ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Halo, Pak. Ya, silakan Ryan. Tadi berarti kalau yang di titik sudut itu ukuran atomnya 1/8 ya, Pak? Ya, kalau ukuran atomnya itu biasanya kita asumsikan dia penuh gitu ya. Jadi kan nanti biasanya untuk menghitung radius atomnya, jadi untuk menghitung volumenya kita gunakan radius atomnya ini gitu. Cuma kalau kita tuh menggambarkan bentuk kristalnya, kita asumsikan atomnya itu full gitu ya gitu. Jadi sisinya saling bersentuhan nanti itunya gitu. Itu besok akan saya kasih contoh soalnya seperti itu ya. Jadi ini ya, jadi kan nanti biasanya nanti diberikan atom, terus nanti diberitahukan massa atomnya berapa, dan juga radius atomnya berapa. Nah, jadi kan tadi kan ada nilai kisinya kan, kisi A-nya tadi. Terus untuk setiap struktur kubik itu tadi kan ada hubungan antara A dan R-nya. Nah, di sini kalian bisa gunakan asumsi atomnya itu full. Jadi sisi R-nya itu bersentuhan dengan atom sebelahnya ini gitu. Itu yang bisa kalian gunakan untuk menentukan nilai A dan R-nya biasanya gitu. Jadi itu bisa kalian anggap jadi misalkan yang awal itu diketahui atomnya gitu kan, diketahui radiusnya berapa gitu. Yang betul radiusnya diketahui kan misalnya strukturnya adalah simple kubik. Nah, kan masih ingat kan tadi kalau simple kubik itu hubungan A dan R gimana? Jadi kan ada saya punya radius atom, nilai R, berarti panjang kisinya berapa? Panjang kisi unit sel kristal. Berapa tadi? Ada yang masih ingat nggak? Novel bisa coba jawab nggak? Apa hubungan A dan R untuk yang simple kubik tadi? Boleh menjawab nggak, Pak? Oke, silakan. Hubungan A sama dengan 2R. Iya, A sama dengan 2R kan artinya. Nah, seperti itu aja gitu. Jadi, kan harus ingat gitu, yang simple kubik seperti apa, yang face center seperti apa, dan yang body center seperti apa. Cukup tiga dulu aja gitu. Jadi dari situ nanti kalian minimal harus bisa menentukan misal gitu ya, misalkan saya punya atom ini, terus dia itu memiliki densitas sekian gitu ya, atau mungkin atomic packing factor sekian. Nah, itu biasanya nanti kalian diminta menentukan dia strukturnya apa. Apakah simple kubik, apakah base center, atau face center ininya gitu. Itu caranya nanti kalian menentukan dari atomic packing factor-nya itu nanti. Nah, terus jangan salah juga, jadi ada beberapa material itu yang dia tuh kadang mengalami perubahan
ini strukturnya gitu. Contohnya misalnya adalah besi gitu. Jadi besi itu kalau dia itu dipanaskan, dia tuh strukturnya berubah dari BCC ke FCC atau sebaliknya itu nanti. Nah, itu biasanya suka keluar di soal ujian itu. Jadi kan harus paham nih, khususnya untuk yang hubungan A dan R dan juga packing factor untuk yang face centered dan body centered ini gitu. Termasuk gimana cara kalian tuh menggambarkan 3 dimensi dari kristal nih itunya nanti. Oke. Jadi kalau ini ya, misalkan kalau untuk soal PR gitu ya, kalian bisa coba gunakan ini si fasa ini gitu untuk membantu kalian menggambar kira-kira bentuk susunan kristalnya seperti apa ini. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini adalah satu unit selnya gitu. Jadi, nah ini kan dia adalah contoh untuk yang apa ini? Ini adalah atom kristal aluminium, tapi dia bentuknya ini. Ini adalah apa ini? FCC atau BCC ini? Apa ini? Ini masih gampang nih. Ryan bisa jawab nggak? Ini FFC, struktur kristal FCC kan? Dia Iya. phase center kubik. Nah, nanti kalau kalian diminta menggambar struktur kristalnya, itu kalian bisa gambarkan seperti ini. Atau bisa juga dalam bentuk seperti ini ya. Phase filling gitu ini gitu. Jadi dia antar atom itu saling bersentuhan gitu. Cuma di sini kan harus gambarkan dia perpotongannya seperti apa gitu gitu. Misalnya di sini kalau kita lihat 100 dia kan seperti ini gitu ya. Nah, di sini saya agak ya, pokoknya yang penting kalian harus bisa ya gambar ini, menggambarkan struktur atomnya seperti apa gitu. Di sini ada sih itu masih belum. Nanti kan coba-coba aja nih gitu. Nah, terus yang ini juga kalau kita lihat di nah ini untuk yang silikon dia bentuk aslinya seperti ini gitu. Jadi ini satu unit selnya, tapi dia itu kalau kita perhatikan, nah ini kalau kita lihat dari bentuk dasarnya gitu ya, dia bentuknya apa ini? Menyerupai apa ini? Menyerupai simple kubik, FCC atau BCC ini kira-kira untuk atom silikon ini. Kalau kalian perhatikan. Coba ada yang bisa jawab nih. Muhammad Iqbal ada? FCC bukan, Pak? Iya, dia menyerupai FCC kan, karena kalau kita perhatikan di satu bidang ini, dia itu misalnya di sini kita buat yang 100 di sini. Ini kan dia tuh minimal tuh ada 1, 2, 3 dan 1 di tengah bidang ini kan. Jadi dia tuh menyerupai FCC kompleks gitu ini gitu. Meskipun strukturnya dia sebut sebagai struktur diamond ini gitu. Karena kalau kita perhatikan dia tuh ada satu sisi yang masuk ke dalam ini gitu. Dan dia secara struktur dia tuh sama dengan karbon yang diamond ini kan. Nah, sama kan? Antara silikon dan karbon ini gitu. Gallium arsenide ya agak mirip lah gitu nih. Sama kan? Kalau kalian perhatikan gallium arsenide dengan silikon struktur kristalnya sama, diamond. Jadi ini kita bisa sebutkan struktur yang diamond seperti ini, baik yang silikon, karbon, diamond ataupun gallium arsenide, dia memiliki sifat yang hampir sama ini gitu. Kenapa hampir sama? Karena kalau kita lihat dari struktur kristalnya, itu hampir serupa, ya enggak? Tapi kalau dengan grafit, beda. Aluminium sudah jelas beda ini gitu. FCC besi juga beda ini. Yang
ini wolfram kita perhatikan. Nah, wolfram ternyata dia sama dengan besi ini. Gitu. Yang krypton dia seperti ini. Sama dengan yang aluminium ini gitu. Natrium chloride kalau kita perhatikan coba ini ini kita buat, oh ini sudah satu ini. Jadi memang dia itu bentuknya seperti ini itunya. Agak kompleks bentuknya diatomik. Jadi saya nggak akan ngeluarin soal yang diatomik seperti ini karena pasti kalian nanti akan repot ngitungnya berapa gimana gitu gitu. Oke, jadi kelihatan ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan khususnya untuk yang ini gallium arsenide, karbon dan silikon ini, dia struktur kristalnya bersama. Jadi bisa kita ambil kesimpulan tiga mata ini memiliki sifat yang mungkin hampir serupa gitu ininya gitu. Serupa tapi nggak sama. Paham nggak maksud saya? Jadi serupa itu dia dari struktur secara kristalnya dia hampir sama, tapi yang bedanya itu di mana? Nah itu. Coba, Abdu ada? Ada, Pak. Oke, kira-kira tadi dari ini, tadi saya bilang dia secara struktur sama kan? Silikon, diamond, dan gallium arsenide dia sama kan? Strukturnya sama gitu ini. Tapi yang bikin beda apa sih? Coba. Besarnya bilangan atom yang kemarin. Iya. Pertama itu dia ukuran radius atomnya berbeda. Kedua, massa atomnya juga berbeda kan? Nah, jadi di sini kita nanti bisa lihat kaitannya dengan sifat material semikonduktornya. Jadi material semikonduktor secara umum kalau kita lihat dia bentuknya kristalin seperti ini gitu. Seperti diamond, emas, dan silikon gitu. Dia bentuknya seperti ini. Tapi karena tiap atom itu dia itu berbeda secara fisis ya, baik dari radius dan juga masanya, itu nanti akan menentukan bagaimana si elektron ini atau karakteristik elektron ini di masing-masing material ini gitu. Nanti juga bisa kita lihat mana yang paling konduktif, mana yang paling mendekati isolator gitu. Termasuk dari seberapa mudah si elektron itu terlepas dari pita valensinya gitu. Kan di sini kan kalau kita perhatikan dia kan di sini kan ada elektronnya kan. Itu bagaimana si elektron itu bisa berpindah ke yang lainnya gitu. Itu pentingnya memahami struktur kristal itu seperti itu gitu. Jadi pertama itu dia memiliki sifat yang periodik dan juga dia itu ada fungsi tersendiri dari susunannya gitu. Oke, sekarang di sini kita coba lihat ya. Ini untuk yang silikon. Ini saya coba kayak bandelnya di sini saya ambil yang supercell-nya. Oke, ini dia jadi banyak itunya gitu. Nah, di sini mau saya coba tanyakan kira-kira apalagi sih ini fungsi dari arah kristal ini gitu. Misalnya kalau kita lihat dari arah sini kan dia bentuknya seperti ini kan. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, nah ini, jadi bentuknya beda kan nih. Tergantung dari arah mana kita melihat kristal ini gitu. Terus kalau kita lihat dari sini, nah jadi gini, dia jadi hexagon nih. Ya enggak? Nah ini nanti yang ada kaitannya dengan ini, dengan arah indeks Miller-nya itu nanti. Itu nanti akan menentukan properti lain ini gitu. Karena di sini kalau kita perhatikan ini, jadi nanti kan saat kita membahas tentang diagram, jadi nanti ada kaitannya dengan jarak antar atomnya. Jadi di sini kalau kita perhatikan dari bagaimana kita melihat kristalnya itu, dia kan jarak atomnya beda kan. Ini ada yang dekat, ini ada yang jauh gitu kan. Terus kalau kita lihat dari sisi lain, nah ini malah kesannya dia sama semua kan ini kan. Jadi nanti ada perubahan dari segi band diagramnya, itu nanti akan kita pelajari 3 minggu lagi nih gitu. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan simpel ya. Misal ini adalah struktur silikon yang kita punya gitu ya. Kalau Anda lihat dari mikroskop dia seperti ini. Nah, sekarang ada gunanya nggak kita mengetahui arah orientasi kristal ini? Misalnya kalau kita lihat dari atas, dia orientasi kristalnya seperti ini. Ada gunanya nggak bagi kita minimal?
Coba, bagus atau ada nggak? Ya, Pak. Oke. Ini kalau Anda melihat struktur seperti ini, kira-kira apa yang bisa Anda lakukan jika Anda tahu strukturnya itu seperti ini gitu? Ini ada atomnya, ini ada ikatan antar atomnya. Kira-kira bisa digunakan buat apa sih kalau kita tahu dia strukturnya seperti ini? Coba. Menurut Anda gimana? Maksudnya gimana ya, Pak? Ya, jadi kan kita tahu kan, ini misalnya silikon itu dia punya struktur seperti ini gitu. Kalau kita lihat dari atas gitu ini gitu. Nah, ini gunanya kita tahu di struktur seperti ini apa sih? Contoh lainnya gitu. Jadi punya arah sini gitu kan. Itu kira-kira menentukan apa itu? Ada yang tahu nggak ini? Ini mungkin agak tricky ini ya. Kira-kira apa gitu? Nah, ini sebenarnya ada kaitan dengan apa? Kristal bukan? Apa? Yang tadi kurang jelas? Strukturnya. Ya, strukturnya bisa sih. Cuma ini lebih ke arah ini ya. Ke arah bagaimana itu memotong material. Kristalnya, Pak. Ya enggak? Jadi kalau kita di sini kan nanti kalau satu ikatan ini diputus ya, nanti dia pasti merata gini kan. Kan di sini dia itu udah stabil gitu. Jadi kalau dikata putus di sini, otomatis dia nanti kan putus semua di sini. Potong gitu nih materialnya. Jadi kalau Anda perhatikan untuk wafer silikon, dia itu biasanya potongannya halus gitu gitu. Karena dia itu mengikuti arah orientasi kristalnya gitu biasanya. Jadi di sini kalau kita perhatikan untuk yang dari sudut ini 100 seperti ini, dia itu biasanya kita potong ke arah sini atau ke arah sini gitu gitu. Jadi dia itu ini bisa nggak nih? Nah ini, ini gambar ini. Nah, kita bisa motong ke arah sini atau ke arah sini gitu ininya gitu. Karena kalau pas kita motong material itu dia artinya kita memotong ikatan antar atomnya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat untuk silikon itu dia tuh bisa halus gitu ini arah potongannya ini. Nah, terus misalnya di sini kalau kita lihat dari arah lainnya, misalnya yang ini gitu ya, yang satu-satu ini, kita lihat dia agak sulit buat motongnya. Karena di sini mungkin untuk motongnya itu mungkin kita harus gunakan misalnya arah ke sini, misalnya gitu. Atau mungkin yang arah sini juga. Jadi kalau kita perhatikan dia kan nggak persis 90 derajat kan, beda dengan arah yang 100 tadi itu. Tadi kan dia segini kan. Kalau sekarang kalau kita punya orientasi kristal yang berbeda, dia pasti potongannya agak miring gitu ininya gitu. Ya, itu tergantung dari bagaimana si silikon ini terbentuk gitu ininya gitu. Kalau kita lihat dari satu sisinya biasanya gitu. Nah, jadi kira-kira itu ya contoh lain dari pemahaman kita tentang kristal gitu ininya gitu. Jadi di sini tuh ada cukup banyak ini informasinya gitu. Tapi itu sayangnya itu sebenarnya kalau luring bisa saya demonstrasikan gitu. Ini seperti apa gitu biasanya gitu. Oke. Jadi di sini kalian bisa coba lihat ini ya, dengan menggunakan software ini untuk menentukan kira-kira material itu bentuknya seperti apa sih gitu. Jadi di sini kalian juga bisa ini cari juga database-nya seperti apa. Nah, terus ini jadi software ini bisa kalian gunakan untuk belajar gitu ini ya. Tapi kalau buat ujian, kalau bisa sih kalian sudah paham ini di luar kepala gitu ya gitu. Kan di sini kalau kalian nyoba ngitungin dari sini mungkin agak bingung nanti ini itu seperti apa. Oke, jadi kira-kira itu ya tentang struktur kristal gitu ini. Gitu. Nah, sekarang saya coba tanya ya. Oke. Abdul ada? Halo? Abdul ada? Oke. Yang mau saya tanyakan, bisa nggak sih sebuah material itu terdiri dari dua jenis struktur kristal yang berbeda?
Mungkin yang polikristalin tadi Pak. Bisa. Iya, bisa ya. Jadi dia punya dua orientasi kristal yang berbeda di satu material ini gitu. Nah, terus berikutnya coba ke perayaan Siva ada. Ada, Pak? Oke. Oke, tadi kan kita sudah lihat struktur untuk yang kristal, polikristal dan amorfous kan. Nah, terus tadi juga Anda sudah melihat dia susunan atom dan ikatan atom seperti apa. Nah, kira-kira Anda bisa menentukan nggak dari level kekerasan materialnya, mana yang paling keras, mana yang paling lemah dari segi strukturnya? Bisa nggak kira-kira? Kalau secara logika sih pasti yang lebih rapat yang lebih keras, Pak. Jadi Jadi yang kalau mana? saya tingkatkan mungkin kristalin paling keras, Mm-mm. terus polikristal baru amorphous. Iya, betul ya. Jadi kristal itu bisa dikatakan tuh bentuknya paling stabil gitu. Contohnya diamond. Diamond itu kan suatu kristal dan dia sangat keras sekali nih. Terus contoh lainnya yang amorphous itu misalnya batu bara. Itu meskipun sama-sama terbuat dari karbon, tapi karena yang amorphous dia struktur kristalnya berantakan, jadi ikatan antar atom itu lemah. Makanya bisa kita remukan dengan tangan gitu. Tapi kalau diamond kan dia sangat keras sekali gitu, karena dia struktur kristal sudah stabil. Itu sudah menentukan ikatan antar atom yang paling kuat ini biasanya gitu. Jadi itu nanti bisa kita lihat juga dari level kegetasan materialnya. Itu ada banyak kaitannya dengan struktur kristalnya gitu. Nah, oleh karena itu makanya banyak material itu biasanya contohnya ini stainless steel. Stainless steel itu kan adalah gabungan dari besi dan karbon kan. Nah, kalau Anda melihat dari struktur dan sifat dari stainless steel itu, kira-kira stainless steel ini dia strukturnya seperti apa sih? Coba Muhammad Iqbal ada nggak? Ada? Oke, kalau stainless steel itu kira-kira strukturnya apa menurut Anda? Amorphous, polikristal, atau kristal? Kayaknya poli deh, Pak. Poli. Kenapa Polikristal. menurut Anda poli? Coba, kenapa Anda menjawab poli ini? Saya pengen tahu aja sih ini gitu. Yang besi itu kan, Pak? Stainless Iya, steel. stainless steel. Oh, kristal sih, Pak, nggak jadi Oh, polikristal. kristal. Iya, Ya, kristal. kristal ya. Jadi meskipun dia itu campuran dari atom karbon dan besi, tapi dia strukturnya kristal, karena dia menjadi sangat keras sekali gitu. Tapi misalkan kalau material dia itu polikristal itu nanti dia mungkin agak getah sedikit gitu ini gitu ya, nggak sekeras ini gitu. Apalagi kalau dia itu bentuknya amorphous gitu ini gitu. Nah ini makanya, oke. Sekarang satu lagi nih, Naval ada? Ada, Pak? Oke. Kalau garam dapur, menurut Anda itu apa? Menurut saya garam dapur itu kristal. Kristal ya. Ya. Jadi meskipun dia bentuknya kecil-kecil, dia tuh kristal ini yang gitu. Nah, terus Anda bisa juga itu membuat kristal yang besar, kristal natural yang besar gitu. Karena itu ada metode pertumbuhan kristal gitu biasanya gitu. Nah, terus yang lainnya, ya, jadi sebenarnya banyak ya eksperimen yang bisa Anda lakukan berkaitan dengan kristal ini gitu. Nah, contoh lainnya ini. Abdul ada? Ada Pak. Oke, menurut Anda gula itu apa sih? Kristal bukan? Kristal Pak. Kristal. Kenapa? Ya, biasanya dalam bahasa kristal gula gitu. Ya, kalau gula itu kalau kita lihat dia strukturnya kristal ya, tapi dia itu agak lemah gitu dari segi ikatannya. Karena dia itu sifatnya polar dan itu mudah larut di air itunya gitu. Oke. Nah, sekarang contoh lain ini. Misalkan Anda jalan di ITB ya. Terus Anda perhatikan ada paving block. Oke, Anda kebayangkan paving block di jalanan. Itu paving block itu strukturnya kristal nggak? Dari struktur paving blocknya. Enggak, saya nggak bicara tentang materialnya, tapi dari struktur paving blocknya. Di jalan itu dia bisa dikategorikan kristal nggak kira-kira?
Coba Rehan Siva ada? Apa? Oke. Kalau paving block itu menurut Anda punya sifat kristal nggak? Menurut saya iya, karena kayak dipasangnya merapat gitu kan Pak, jadi kayak periodik gitu. Ya, kata Tapi kuncinya di situ ya. kalau dari Jadi kekuatan dia mungkin, itu ada periodik ya itunya. oh oke. Jadi semua kristal itu dia pasti punya unit sel terkecil dan dia itu periodik ininya itu. Itu adalah syarat minimal sebuah material itu bisa dikatakan kristal ininya. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan di alam ini banyak material itu secara natural memiliki struktur kristal. Karena struktur kristal itu adalah yang paling stabil biasanya gitu. Oke. Nah, misalnya ini. Anda tahu kan kalau air itu H2O, dia dalam kondisi normal kan dia kan cairan kan. Tapi kalau dia itu dalam bentuk beku atau es, kristal es itu, yang Anda tahu kan ada mungkin pernah lihat di film-film atau kartun gitu ya, yang bentuk kristal es itu seperti apa? Itu dia termasuk kristal nggak sih? Kira-kira? Itu nanti Anda jawabkan. Nah, ini ada hubungannya lagi dengan yang pop culture ya. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar tentang skull kristal? Oke, siapa? Mungkin udah pernah dengar ya, mungkin dari film atau apa gitu kan. Nah, menurut kalian ada yang aneh nggak sih dari yang namanya skull kristal ini dari strukturnya? Kita bicara strukturnya, bukan bicara mistisnya ya. Coba, Bagus atau menurut Anda gimana? Ada yang aneh nggak sih dari struktur kristal skull ini? Crystal Skull. Anda tahu kan? Atau belum pernah dengar? Belum pernah dengar sih, Pak. Belum pernah dengar. Oke, saya coba cari dulu ini. Itu kan ini cukup menarik kalau kita bicara dari sisi materialnya sebenarnya. Oke, coba kita lihat. Ini sudah muncul belum di layar kalian? Udah Pak. Oke, ini yang namanya kristal skull ya. Nah, ini dari pemahaman Anda tentang kristal dan dikaitkan dengan objek ini, kira-kira ada yang aneh nggak? Ada Pak. Apa itu? Kan kalau yang saya pahami itu bentuk kristal itu kan disebabkan oleh penyusunnya. Nah, ini kalau kristal ini kan tadi ada kayak bentuk kubik, terus tetragona gitu. Nah, itu kan membentuk kristal yang bentuknya sama kayak gitu. Nah, cuman kalau yang bentuknya skull kristal gini, rada aneh menurut saya karena nggak ada bentuk tengkorak gitu. Iya. Nah, makanya di sini tuh ini, jadi yang namanya kristal skull ini sama sekali tuh masih teka-teki ya, karena ada yang bilang ini dipahat gitu dari kristal. Kalau kita tadi sudah lihat kalau kristal itu kan dia punya sudut potong atau arah potong khusus kan. Jadi dia tuh nggak mungkin bisa sehalus ini gitu kristal. Jadi ada kemungkinan material ini mungkin bukan kristal, tapi mungkin lebih mirip ke arah kaca gitu kan. Kaca itu dia sifatnya polikristal gitu ininya gitu. Jadi ini kalau kita sebut kristal skull sebenarnya tepat nggak sih? Kristal skull atau glass skull ini sebenarnya? Menurut Anda gimana nih? Nggak tepat, Pak. Nggak tepat, kan? Iya. Ini mungkin lebih cocok ini ya, sebagai gelas aja gitu ininya gitu. Karena bisa dicetak gitu. Karena kalau dia itu kristal, itu berbeda sekali. Nah, sekarang kita coba lihat misalnya diamond. Nah, kita lihat diamond ya. Dia itu sudah jelas kristal yang sangat keras. Dan kalau kita perhatikan, dia kan pasti punya sudut potong tertentu ini kan. Nah, seperti ini gitu. Nah, itu kalau kita lihat sudut potong si berlian ini, dia itu ada kaitannya dengan indeks similar bidangnya gitu. Jadi kan dengan menggunakan VESA kita sudah lihat kan struktur diamond itu seperti apa. Terus kalau kita perhatikan, dia itu pasti memiliki banyak beberapa sudut bidang gitu. Dan bidang itu nanti bisa dipotong gitu. Makanya
berlian itu dia harganya mahal karena tergantung dari chipnya itu, dia bisa menentukan mau potong di bidang mana gitu ini gitu. Contohnya seperti ini gitu ini gitu bentuk-bentuknya. Dan kadang kalau dari semua logam ini logam berharga seperti ini kayak emerald, zamrud dan lain sebagainya itu kalau kita perhatikan dia itu motong dan molasnya itu berdasarkan indeks Miller-nya itunya. Makanya di sini harganya itu makin mahal kalau dia tuh artistiknya bisa lebih bagus gitu nih, makin banyak bidang yang dia tuh bisa dipotong ininya, diamond cuttingnya gitu ininya gitu. Nah seperti ini gitu. Jadi bahkan seorang ahli diamond juga itu dia butuh ilmu material juga gitu, untuk menentukan bidang kristalnya itu di mana gitu ininya. Oke. Jadi itu ya. Jadi minimal tuh dengan Anda itu memahami bagaimana sebuah struktur kristal itu terbentuk, itu minimal akan membantu Anda untuk memahami karakter dari material itu sendiri itu nantinya gitu. Dan itu nanti akan banyak dibahas nanti saat kita tuh mulai masuk ke ini, ke band diagram. Karena band diagram itu ada banyak kaitannya dengan susunan kristalnya gitu. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas ini? Nah, terus juga kalau kalian ada waktu dan mau iseng gitu kan, saya sarankan kalian coba install yang program Fast itu tadi. Jadi minimal buat membantu Anda memahami secara visual struktur kristal itu seperti apa biasanya. Dan juga biasanya kalau scaluring itu saya biasanya suka bawa mainan yang itu, yang atom karbon itu yang bisa dirakit yang itu. Itu biasanya scaluring itu saya minta tiap mahasiswa bikin, misalnya ini yang satu bikin grafin, yang satu bikin silikon atau apa gitu biasanya. Cuma karena kondisi luring gini agak terbatas ya interaksi. Kan tadi saya gunakan yang Vesta itu untuk menunjukkan visualisasi struktur kristal termasuk bagaimana sih yang namanya bidang itu di kristalnya gitu. Oke. Oke, sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada berarti untuk kuliah hari ini kita akhiri sampai sini dulu. Jadi terima kasih atas kehadiran kalian dan juga mohon maaf jika ada hal yang salah dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak.